Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan masuk di series UI UX Affinity Designer. Dan di sini kita akan bahas khusus panel color. Oke, jadi di sini kita tidak akan mendesain atau membuat ilustrasi. Kita hanya akan membahas panel color aja. Jadi pastikan kalian langsung buka software Affinity Designer kalian, lalu bikin new dokumen, dan mari kita bahas panel colornya. Jadi di sini panel color aku ada di bagian sini ya. Nah, ini aku tarik aja supaya kita bisa fokus untuk membahas panel yang satu ini. Ada baiknya kita bikin shape dulu ya. Di sini aku akan bikin ellipse tool aja, ellipse maksudnya. Oke. Di sini aku bikin 2. Jadi color ini ya warna ya. pasti udah pada tahu. Nah, kita akan bahas yang di sini dulu. Jadi, yang lingkaran ini adalah bagian stroke-nya atau outline. Sedangkan ini adalah bagian fill-nya. Biasanya ketika kita bikin sebuah shape itu udah langsung ada ya dua-dua. Ini warna hitam dan ini agak ke abu-abuan dikit. Nah, kalau misalnya kalian belum lihat ada stroke hitam ya, itu kalian pergi ke panel stroke. Pastikan kalian mengatur ketebalannya. Di sini aku akan atur 5 aja. Oke. Kegunaan tanda panah ini adalah untuk switch atau berpindah tempat ya untuk warnanya. Jadi kalau misalnya kita klik ini, nanti warna hitamnya akan pindah ke bagian fill. Untuk yang icon ini, itu berarti menghilangkan warna. Jadi warnanya itu bukan jadi warna putih, tapi memang nggak ada warnanya. Ini aku akan hilangin fill-nya. Nah, dia akan jadi kayak gini. Kalau misalnya stroke-nya juga, dia akan jadi kayak gini. Nah, untuk yang ini, itu adalah color picker tool ya. Jadi ini untuk mencomot warna. Misalnya aku klik ini, aku tarik, dan aku pindahin ke sini misalnya. Nah, dia akan jadi kayak gini. Ini kebetulan aku pakai swatches, jadi hasilnya kayak gini di panel nanti. Nah, tapi kita akan bahas nanti itu. Kita pindah dulu. Oke. Nah, jadi kegunaannya seperti itu. Kalau kalian mau ganti bagian stroke-nya, itu pastikan kalian klik yang di bagian ini. Oke. Selanjutnya ada yang namanya ini aku kasih nama mode ya. Jadi biasanya aku pakai mode HSL atau enggak RGB. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya itu hanya ada di bagian sini aja. Jadi kalau misalnya ke RGB itu kalian mengatur atau kalian lebih memperhatikan bagian red, green sama blue-nya. Kalau RGB hex juga sama, tapi di sini ada kodenya. Jadi kalau kalian biasanya copy kode, kalian bisa pakai RGB hex. Sedangkan HSL, hue, saturation, dan light, itu biasanya aku pakai kalau misalnya bikin shadow sama highlight. Terus ada CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, ini biasanya dipakai untuk desain atau ilustrasi yang nantinya akan dicetak. Terus ada led. Nah, ini aku nggak pernah pakai. Terus ada yang namanya grayscale. Nah, ini hanya bagian hitam sampai putih ya. Nah, untuk bagian sini itu namanya slider ya. Jadi kalian tinggal geser-geser aja untuk mengatur warnanya. Sedangkan yang ini kalian tinggal drag aja mouse kalian, lalu dia akan berpindah warna. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya opacity. Jadi ini lebih ke warnanya, bukan ke layernya. Jadi bedakan. Jadi ini opacity bukan opacity untuk layer, tapi opacity untuk warna. Nah, aku kasih contoh. Ini kan kita ada di mode fill tool. Jadi kalau kita turunin opacity-nya, maka yang akan berpengaruh itu hanya fill tool-nya aja, stroke-nya enggak. Oke. Jadi beda ya opacity yang ada di color sama yang ada di layer. Kalau di layer itu semuanya. Oke. Di opacity ini kalau kalian klik
klik bulatan ini, itu akan switch ke noise. Dimana kalau misalnya kalian bikin value-nya lebih tinggi, itu akan menciptakan noise. Ini sebenarnya favorite tool aku juga, karena aku suka ada tekstur-teksturnya, supaya nggak terlalu flat amat. Nah, nanti kalian bisa coba di sini juga. Terus kita akan bahas soal yang ini ya, yang bagian sini. Ini ada wheel, slider, boxes, dan thin. Nah, kita akan ke wheel dulu. Nah, jadi awal-awal kalian membeli Affinity Designer, itu kalian ada di bagian wheel. Oke, karena aku nggak terlalu doyan ya untuk pakai wheel, jadi aku gantinya tadi ke slider. Ini sama aja fungsinya ya, kalian tinggal geser-geser. Ini base colornya udah ada, kalian tinggal mainin. Misalnya kalian mau shadow sama highlight kalian itu warna kebiruan. Nah, ini kalian tinggal atur, misalnya highlight itu ke atas, shadow ke bawah dikit. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, lanjut slider ini biasa ya. Terus boxes. Nah, boxes ini juga cukup banyak diminati ya. Nah, tapi di sini ada hue ya. Jadi hue, saturation, lightness. Nah, ini kalian bisa coba. Terus kita ganti ke yang namanya thin. Nah, thin ini fungsinya untuk mengatur kejelasan ya, kejelasan warna kalian. Jadi kalau misalnya ini 100, warna biru ini akan semakin kelihatan. Sedangkan kalau kita turunin, dia akan jadi warna putih. Ini bukan opacity ya, jadi bedakan. Oke, kita lanjut, kita pindah ke slider dulu. Terus ada yang namanya copy color to clipboard as hex. Itu yang kayak gini ya. Nah, kalau kalian pengen add color to swatch, kalian tinggal klik ini. Dan di sini ada yang namanya add chord to swatch. Kalau misalnya kalian udah pernah belajar color theory, di situ ada yang namanya complementary color, split complementary, analogous, accented analogic, triadic, tetradic, square. Kalau misalnya warna kalian itu ada di sini ya misalnya. Terus aku mau add color, add chord to swatch pakai yang namanya complementary. Ini common ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, nanti kalian bisa coba-coba juga. Terus ada tones. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, untuk bagian lock color space ini, kalau di aku itu tetap on ya. Sebenarnya aku nggak tahu fungsinya apa. Yang penting objeknya itu bisa diwarnain ya. Jadi itu adalah penjelasan soal color panel. Semoga video ini bermanfaat. Dan di sini aku mau bilang untuk kalian belajar soal color theory juga kalau kalian punya waktu ya, karena itu bagus banget. Apalagi kalau kalian main dengan yang namanya ilustrasi, nah itu akan ada banyak banget warna yang perlu kalian coba juga. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau kalian punya request soal vector illustration, doodle, Affinity Designer, silahkan komen di bawah. Support terus channel ini dengan cara subscribe. Follow Instagram aku di @millions, linknya aku taruh di bawah. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye-bye!